Vanessa, mengamati perkembangan handphone dan juga pasarnya tentunya ya. Sebetulnya kalau menurut IDC sendiri dan juga menurut data terkait pengiriman ponsel di sepanjang tahun 2023 secara global maupun di tanah air, apakah mengalami penurunan atau sebetulnya mengalami peningkatan? Anda sendiri melihatnya seperti apa untuk trennya ya kalau dari kuartal ke kuartal? Kalau untuk 2023 tentu, cukup fluktuatif ya, tapi overall kita bisa melihat untuk global dan, locally di Indonesia sendiri, totalnya akan terjadi penurunan, baik global maupun Indonesia, dibandingkan dengan 2022. Untuk pasar Indonesia sendiri, kemungkinan terbaik mungkin flat dibandingkan 2022. Nah, untuk, pandangan quarter to quarter-nya, pada paruh pertama 2023 berarti kuartal 1, 2 memang kita dapat melihat penurunan yang cukup tajam dibandingkan dengan, paruh pertama 2022. Hal ini karena permintaan masyarakat yang lemah, terutama untuk produk elektronik. Pengeluaran masyarakat cenderung malah berada pada kategori barang seperti sandang atau pangan. Tetapi saat mencapai paruh kedua 2023, kita dapat melihat pertumbuhan yang sebenarnya cukup signifikan secara year on year. Memang kalau kita tarik balik lagi dan lihat pada paruh kedua tahun 2022, pasar smartphone ini berada memang dalam titik yang sangat rendah gitu. Jadi peningkatan dari baseline itu tidak terlalu mengejutkan. Keadaan yang lebih baik di paruh kedua tahun 2023 berarti Q3 Q4 menjadi salah satu alasan pertumbuhan yang disebutkan tadi. Selain itu kita juga bisa melihat kompetisi yang jauh lebih sengit di ranah pasar smartphone Indonesia ini, terutama di Q2, Q3, Q4, yang memperlihatkan gambaran pasar yang lebih menarik. Baik, Mbak Vanessa, tapi menurut pengamatan Anda sendiri begitu ya, untuk pertumbuhan penjualan ponsel pintar di tahun 2024 akan seperti apa? Kalau tadi Anda menyampaikan sebetulnya tahun 2023 memang cukup challenging begitu ya untuk pertumbuhannya. Untuk di tahun 2024 sebetulnya akan seperti apa? Kalau 2024 sepertinya di Indonesia sendiri ya, tidak diperkirakan meningkat memang, tapi mungkin tidak meningkat secara signifikan, mengingat tahun depan adalah tahun yang penuh dengan gejolak politik baik nasional maupun global, yang kemudian ini menjadi sangat uncertain ya untuk seberapa tinggi pasar smartphone ini dapat meningkat gitu. Baik, artinya memang akan terjadi peningkatannya. Tapi kalau dari pengamatan Anda begitu ya, tren jenis handphone apa yang masih diminati dan juga mungkin ke depannya akan ditinggalkan ya? Artinya untuk masyarakat sendiri atau pasar melihatnya sekarang apakah juga budget menjadi salah satu pertimbangan terkait dengan penurunan dari pembelian ponsel pintar ini? Budget tentu masih jadi faktor yang cukup penting di Indonesia ini sendiri, tapi kita memang mulai melihat adanya shift dari permintaan masyarakat sendiri terhadap pasar smartphone di Indonesia. Jika kita melihat dari pertumbuhan sekarang low end devices, device-device yang lebih terjangkau yang ada di harga mungkin di bawah $200 US dollar atau di bawah sekitar 3 jutaan, itu masih mencakup lebih dari 70% dari pasar smartphone Indonesia. Tetapi memang kita bisa melihat adanya penurunan dari segmen tersebut dari year on year, quarter to quarter, selalu ada yang namanya penurunan di segmen tersebut. Gitu. Di lain rentang harga, kita dapat melihat pertumbuhan yang sangat signifikan di rentang harga di atas $600, yang memang baseline-nya sendiri dari pertumbuhan itu tentu jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan yang lebih terjangkau. Tetapi dari situ kita tetap bisa melihat adanya shift dari pasar Indonesia itu sendiri dengan lebih banyak masyarakat yang mencari perangkat-perangkat dengan harga yang jauh lebih mahal. Tentu akan memerlukan waktu yang lama untuk melihat perubahan ini secara signifikan, tapi pergerakannya ada lama-lama tapi pasti. Gitu. Baik, lalu terkait dengan faktor-faktor utama ya, Anda melihat apa saja yang akan mempengaruhi tren penjualan handphone di Indonesia untuk di tahun-tahun mendatang? Mungkin khususnya untuk di tahun 2024 ini ya? Faktor-faktor yang mempengaruhi 2024 kah?
Iya, maksudnya faktor-faktor apa Oke. saja yang akan mempengaruhi penjualan atau pasar, penjualan, ponsel pintar untuk di tahun 2024? Misalnya boleh dibilang mungkin dari sisi kecanggihan yang ditawarkan atau mungkin dari budget juga tadi Anda sempat menyinggung sedikit. Anda sendiri melihatnya akan ada faktor-faktor apa lagi yang akan mempengaruhi untuk, tren penjualan handphone di tanah air di tahun 2024? Kembali lagi disebutkan tadi kan, di 2024 ini, tentu ekonomi dan politik menjadi hal yang sangat mempengaruhi ya di pasar smartphone Indonesia. Walau memang, konsumen-konsumen konsumen dari perangkat ini mungkin tidak begitu memperhatikan, tetapi kebijakan-kebijakan yang pemerintah pakai, yang pemerintah lakukan dan terapkan, dan juga adanya, mmm, gejolak-gejolak ekonomi yang disebabkan oleh, sebenarnya keadaan global yang kita nggak bisa sebagai vendor tuh nggak bisa, kontrol gitu ya. Itu tentu akan mempengaruhi, baik dari cost masing-masing vendor, harga yang dapat ditawarkan masing-masing vendor, itu pertama faktor ekonomi dan politik. Yang kedua tentu aja di 2024 ini tadi sudah sempat disebutkan, ada, rise of AI, dan berbagai spesifikasi lain baik fitur-fitur dari smartphone lain, phone lain yang akan meramaikan pasar di 2024 ini. AI salah satunya tentu saja, terus, ada juga berbagai spesifikasi seperti kamera, entah kamera dari segi lensanya, sensornya, dan sebagainya. Tentu dengan prosesor juga salah satu hal yang mempengaruhi spesifikasi-spesifikasi yang seperti itu. Tapi, pada akhirnya yang cukup signifikan untuk diperhatikan adalah faktor ekonomi dan politik yang tadi pertama saya sebutkan. Baik, Mbak Vanessa, untuk di kuartal ketiga ya, IDC kan menyebutkan bahwa sebetulnya untuk handphone Cina ini tidak terkenal tetapi malah justru laris begitu di pasaran dan larisnya ini malah mengalahkan handphone-handphone seperti misalnya Vivo dan juga Xiaomi. Menurut Anda ada fenomena apa atau memang mungkin secara harga ya, kalau tadi Anda menyampaikan bahwa memang tahun politik ekonomi juga turut menentukan bagaimana sebetulnya tren handphone di pasar yang lebih laris itu akan yang seperti apa. Apakah handphone Cina juga laris karena salah satunya mungkin dari sisi budget? Mungkin tidak terkenal itu agak cukup subjektif ya. Mmm, Mungkin, pemain yang tadi disebutkan itu, mmm, memang sudah lama menjadi pemain yang berkontribusi signifikan pada pasar smartphone global gitu. Mungkin tidak dimasukkan, belum masuk ke top 5 Indonesia karena dulunya dia relatif lebih baru. Jadi bukan karena apa-apa, murni karena adanya strategi marketing dan product placement yang, kebetulan baik dan cocok untuk, masyarakat Indonesia itu sendiri dan sesuai dengan trennya, sehingga pemain ini dapat kemudian menembus top 5 pasar smartphone Indonesia. Mungkin sekarang pertanyaannya lebih ke bagaimana caranya mempertahankan, masing-masing pemain dari top 5 di Indonesia ini mempertahankan posisi mereka di, eee, masyarakat Indonesia, dalam waktu yang lama gitu. Dan untuk pertanyaan yang sebelumnya yang juga ada tadi tentang budget, tentu, kembali lagi memang di Indonesia untuk sekarang masih di atas 70%, HP yang ada di pasar smartphone Indonesia itu di bawah 3 juta gitu. Jadi tentu budget itu menjadi salah satu hal yang sangat signifikan dalam, consumer purchase decision masing-masing konsumen tersebut.